Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas hari ini fokus kepada how to make the proposal especially for the postgraduate, penelitian pasca sarjana. Kita lihat aspek penelitian sangat penting Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu riset sebagai hal yang utama, khusus di standar 7 dan standar 8 di pengabdian pada masyarakat. Kita lihat dasar dari konsep penelitian desentralisasi. Ingat, desentralisasi itu berbasis pada Renstra dan RIP institusi. Sedangkan kompetisi nasional itu berbasis pada kebijakan PRN 2020-2024. Jadi itu tolong diingat pentingnya dasar dari riset Bapak sekalian. Kita lihat dalam PRN ini semua aspek muncul. Ini mengacu pada kompetisi nasional. Sedangkan desentralisasi mengacu pada yang disebutkan yang berkaitan dengan aktivitas desentralisasi, Renstra, dan RIP institusi. Kompetisi nasional juga masuk dalam Sustainable Development Goal. Ini sebagai dasarnya. Apa itu? Ada 17 goal program PBB, yaitu menghapus kemiskinan, kelaparan, kesehatan. Ya, kesehatan yang baik dan sejahtera, pendidikan bermutu, gender, dan sebagainya. Kemudian kita lihat di mana posisi penelitian pasca sarjana. Penelitian pasca sarjana itu masuk dalam peningkatan kapasitas riset yang mendapat prioritas. Jadi, saran saya pada teman-teman yang lagi sekolah S2 dan lagi sekolah S3, harap segera membuat proposal penelitian pasca sarjana. Kemudian, kita lihat skema yang ada di panduan edisi 13 dan insya Allah di 14 juga mirip, tidak jauh berbeda. Dalam penelitian pasca sarjana atau PPS ini masuk di kompetisi nasional. Sehingga kita akan bisa mengupload teman-teman di Silitapmas dalam waktu secepatnya. Pertama, tolong disiapkan upgrading rekam jejaknya karena nilai 40% serta dari nilai substansi proposalnya. Itu memiliki nilai 60%. Nah, kita lihat di kompetisi nasional fokus kepada apa yang disebut dengan penelitian pasca sarjana atau PPS. Penelitian pasca sarjana dibagi 4. Yang dibagi 4. 1 adalah master, tesis master. 2 adalah disertasi doktor. 3 adalah pendidikan master. Dan 4 adalah postdoc. Kita lihat apa itu pendidikan tesis master. Kita lihat satu persatu. Dari aspek kegiatan ini Bapak sekalian, adanya aktivitas penelitian pasca sarjana. Ada 4 tadi saya katakan. Penelitian tesis master, disertasi doktor, master menuju doktor unggul, dan pasca doktor. Pertama, persyaratan. Persyaratan untuk aktivitas untuk kegiatan master dan doktor ini praktis adalah teman-teman yang proses sudah masuk ke proposal. Siapa yang mengusulkan? Bukan teman-teman mahasiswa yang mengusulkan, tetapi pembimbing atau promotornya. Kita lihat satu persatu. Berapa persyaratan yang bisa dilakukan oleh promotor atau kopromotor untuk yang kegiatan pembimbing master dan doktor bisa membuat 5 proposal. Ini menarik kan? Oke. Good. Kita lihat satu persatu Bapak sekalian. Apa itu penelitian tesis master? Ini berlaku untuk teman-teman yang lagi S2. S2 PTM memiliki luaran dengan TKT 1-3, berarti riset dasar, ya. Publikasi sebagai luarannya. Kemudian parameter keluarannya juga jelas, yaitu nasional terakreditasi atau internasional terindeks. Kemudian kita lihat tesis master. Kriteria tesis master per tahun mendapat anggaran 40 juta. Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan adalah dosen tetap perguruan tinggi yang bergelar doktor, yaitu sebagai pembimbingnya. Dengan membimbing 1 mahasiswa master full time, ya. Dan anggota terdiri dari dosen pembimbing atau pembantu bila ada dan 1 mahasiswa master dengan dana 40 juta. Sehingga ini bisa dilakukan untuk semua skema, semua klaster dan juga berlaku 1 tahun, ya. Persyaratan jelas sekali dan TKT-nya 1-6. Tapi kita lihat TKT paling ideal adalah 1-3. Kemudian berikutnya adalah disertasi doktor. Bagi teman-teman yang saat ini lagi kuliah S3, ya, apakah di bidang kesehatan, apakah di bidang PSL lingkungan, atau bidang-bidang yang lainnya. Disertasi doktor ini kita fokuskan
Siapa yang mengusulkan sebenarnya? Yang mengusulkan jelas bahwa penelitian disertasi doktor ini adalah promotor dengan anggaran 60 juta per tahun, bisa sampai 2 tahun, jadi 120 juta. Dalam kriteria penelitian disertasi doktor ini merupakan bagian dari payung penelitiannya, sehingga kita bisa melihat satu dosen promotor bisa mengusulkan 5 proposal disertasi doktor. Ini sangat luar biasa bagi teman-teman yang lagi sekolah S3. Kita lihat apa yang dinilai dalam evaluasi disertasi doktor. Dalam evaluasi reviewer itu nilainya kita lihat relevansi topiknya dengan judul disertasi 20%, kualitas riset 20%, orisinal riset 20%, luaran 20%, rekam jejak peneliti 10%, serta potensi percepatan meraih doktor itu 10%. Ini adalah disertasi doktor 60 juta per tahun, bisa sampai 2 tahun jadi 120 juta. Yang usulkan adalah promotor dengan anggota kopromotor plus dengan 1 mahasiswa doktor. Nah, ini menarik sekali. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat judul? Judul sama. Nah, hati-hati dalam membuat judul yang penelitian disertasi doktor tidak boleh sama dengan judul disertasinya. Jadi diambil sebagian dari judul disertasi untuk judul disertasi doktor. Berapa kata? 20 kata yang mencerminkan keseluruhan pekerjaan, tujuan, dan menjual dan agak bombastis. Jadi kata kuncinya di situ. Kemudian bagaimana untuk membuat judul? Jelas ringkasan sudah tahu. Ringkasan disiapkan 500 kata. Sesuai apa? Sesuai dengan panduan edisi yang terbaru. Sehingga isi dari ringkasan jelas banget. Ada 3 alinea. Alinea pertama dari latar belakang, tujuan, dan pentingnya riset itu. Tahapan penelitiannya, serta luaran dari aktivitas penelitian disertasi doktor. Kemudian kita lihat TKT-nya berapa? TKT 1-3. Ya, 1-3 berarti masuk dalam TKT di kegiatan riset dasar. Nah, ini pendahuluannya seperti biasanya, kemudian juga latar belakang, dan juga perlu diungkapkan tinjauan pustaka, state of the art, dan roadmap penelitian dari disertasi doktornya. Ini adalah hal yang penting. Novelty juga perlu diketahui. Apa itu novelty? Novelty pasti teman-teman yang sudah dalam proses pendidikan S3 dan membuat proposal pasti mengetahui apa itu novelty di dalam proposal masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, metode penelitian sudah jelas sekali dengan bagan alir dan sebagainya. Dan contoh-contoh bagan alir jelas serta terakhir daftar pustaka. Ini Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang mengarah kepada penelitian disertasi doktor, penelitian tesis master, dan penelitian disertasi doktor sarjana unggul. Ini juga salah satu yang ditawarkan dengan nilai 60 juta dan aktivitasnya jelas sekali sangat sesuai dengan roadmap penelitian dari mahasiswa master yang melanjutkan doktornya. Terakhir adalah pasca doktor. Pasca doktor pasti bagi teman-teman yang sudah meraih doktornya dengan kompetensi sesuai dan dia akan di-upgrading kembali untuk menjadi pasca doktor. Ketua pengusul dosen senior, kemudian jabatan akademiknya jelas minimal lektor kepala, memiliki HND 5 sebagai pembimbingnya otomatis, dan aktivitasnya jelas untuk mengharapkan kegiatan disertasi doktornya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya utarakan yang berkaitan dengan penelitian pasca sarjana. Semoga disiapkan proposal secepatnya sehingga dalam waktu dekat silakan diupload dan insya Allah akan mendapatkan dana di tahun 2022. Sukses selalu, semangat selalu, silahkan menyiapkan proposal yang handal dan yang unggul. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, dan sukses.